Shalom, salam sehat. Jemaat Tuhan yang diberkati, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, firman Tuhan yang mau kita renungkan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Roma pada pasal 8 ayat 18 sampai dengan 24. Nah, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan tetap menjaga hidup kami. Bahkan pada malam hari ini kembali Engkau izinkan kami untuk bersama mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan dalam firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik dan dengan sukacita kami nyatakan di kehidupan kami yang tentunya menjadi hormat akan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, dari renungan kita pada malam hari ini saya memberikan judul yaitu berpengharapan dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati, kata pengharapan itu bisa diartikan sebagai permohonan atau pinta atau keinginan agar dapat tercapai dengan yang kita inginkan. Tetapi kita harus pahami dengan baik bahwa pengharapan itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bersanding dengan iman. Kenapa, Bapak Ibu? Karena iman akan membuat orang memiliki pengharapan yang teguh di dalam Allah. Dan karena ia bersanding dengan iman, maka cara kita berharap itu harus dengan sikap dan cara hidup yang berserah pada apa yang Allah kehendaki. Sebab hidup dalam pengharapan kepada Allah adalah hidup yang mendasarkan diri kita seutuhnya pada anugerah keselamatan Allah yang kita temui di dalam diri Yesus Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, nas kita pada hari ini adalah salah satu nasihat Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Roma, yang saat itu sedang menghadapi kesulitan hidup, menghadapi penderitaan karena mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Karenanya di sini Rasul Paulus mengingatkan umat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu agar mereka tidak seharusnya menyesal menjadi umat Kristus hanya karena kesulitan, hanya karena penderitaan hidup yang mereka hadapi. Bahkan ketika Allah yang nampaknya berdiam diri dan tidak menjawab setiap doa mereka. Untuk itu Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu bahwa kemuliaan yang akan datang itu melampaui penderitaan yang kita alami saat ini. Karena kita mempertahankan iman dan hidup benar di hadapan Allah. Nah, ini yang dipaparkan oleh Rasul Paulus dari ayat 18 sampai dengan 24. Karena itu pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu. Layakkah kita untuk meragukan akan kasih Allah di tengah cobaan, di tengah derita, gumul hidup yang kita alami? Jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan ini juga menjadi nasihat bagi kita di masa kini sebagai umat Tuhan. Sebab apa
Apabila kita sedang menghadapi kesulitan hidup, masalah, atau kesehatan yang tidak kunjung baik, janganlah kita berputus asa. Lalu kita mencari jalan pintas dengan melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan ketika kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan atau dalam bahaya maut sekalipun, Tuhan kita dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dengan kasih-Nya, Ia menghibur dan menguatkan kita. Karenanya berkaca dari firman Tuhan ini, dalam fakta hidup kita, dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita mudah berucap dalam mulut kita bahwa kita berharap dalam Kristus, kita percaya pada Kristus, tapi hati dan hidup kita ternyata jauh dari Kristus. Atau katakanlah, kita berpengharap di dalam Kristus, tetapi tidak diimbangi dalam iman yang teguh kepada Kristus. Sebaliknya, kita imbangi dengan hidup yang mendukakan hati Tuhan. Karenanya jemaat Tuhan yang diberkati, semoga dengan firman Tuhan ini menyadarkan kita agar kita tetap berpengharap yang teguh di dalam Kristus. Iman kita tidak kendor dalam pengharapan, sekalipun kita mengalami berbagai cobaan, berbagai derita hidup. Tapi tetaplah untuk kita mengarahkan hidup kita, hati kita pada janji Tuhan, seraya kita meyakinkan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Kristus. Sebab kemenangan dan keselamatan akan Ia anugerahkan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, di tengah wabah virus corona ini, mari untuk kita tetap yakin dan berpengharap di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan dan keselamatan. Dan yakinlah Tuhan Maha Kuasa. Dan oleh pertolongannya lah kita diselamatkan di dalam bilur-bilur kasih-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur sebab kami menemukan kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami menghadapi gumul masalah, kami percaya kami tidak sendiri menghadapinya, tapi Tuhan yang ada beserta dan melawat kami. Ampuni kami bila kami hidup meninggalkan Tuhan, hidup jauh daripada Engkau. Tapi biarlah lawatan kasih Tuhan yang memulihkan kami, menyadarkan kami bahwa ketika kami berharap di dalam Engkau, maka yang kami temukan adalah keselamatan dan kemenangan. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Amin.